Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara menyederhanakan bentuk trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan soal yang pertama, sederhanakan bentuk trigonometri berikut. Dalam kurung, 1 ditambah tan kuadrat X tutup kurung dikali. Dalam kurung, 1 dikurang cos kuadrat X tutup kurung. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, tentunya agar kita mudah menyelesaikan soal seperti ini, ingat kembali dengan materi identitas trigonometri dan juga perbandingan sudut trigonometri. Jika kita sudah ingat kembali dengan kedua materi tersebut, insya Allah materi ini akan terasa mudah untuk kita pelajari. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Dalam kurung, 1 ditambah. Perhatikan, tan kuadrat X. Bentuk lain dari tan kuadrat X sesuai dengan rumus identitas trigonometri. Salah satunya yaitu sin, oke, kuadrat X per cos kuadrat X. Ingat, ini merupakan bentuk lain dari tan kuadrat X. Tutup kurung. Lalu 1 dikurang cos kuadrat X ini merupakan bentuk lain dari sin kuadrat X. Lanjut sama dengan. Nah, sekarang perhatikan. 1 ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Ingat kembali, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan biasa. Cara termudahnya cukup kali silang saja. Perhatikan. 1 dikalikan dengan cos kuadrat X itu hasilnya adalah cos kuadrat X. Lalu ditambah sin kuadrat X per di bawahnya yaitu cos kuadrat X. Tutup kurung dikali dengan sin kuadrat X. Lanjut sama dengan, perhatikan di sini, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Itu kan sama saja cara penulisannya dengan bentuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ya kan? 2 ditambah 3 dengan 3 ditambah 2 hasilnya tetap sama. Cuma posisinya saja yang beda. Oke. Per di bawahnya cos kuadrat X dikali sin kuadrat X. Sama dengan, perhatikan, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Oke. Per di bawahnya cos kuadrat X. Tutup kurung dikali sin kuadrat X. Lanjut sama dengan 1 dikali sin kuadrat X nilainya sama dengan sin kuadrat X per di bawahnya cos kuadrat X. Ingat, bentuk lain dari sin kuadrat X per cos kuadrat X itu nilainya sama dengan tan kuadrat X. Dan inilah dia bentuk sederhana dari soal yang pertama, yaitu tan kuadrat X. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Yang jelas kuncinya ingat kembali materi tentang identitas trigonometri. Itu yang paling penting. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Sin X cos dalam kurung 90 derajat dikurang X tutup kurung ditambah cos X dikali sin dalam kurung 90 derajat dikurang X tutup kurung. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Kalau untuk soal nomor 2 ini, ingat kembali perbandingan sudut trigonometri. Perhatikan bentuk cos 90 derajat kurang X dan juga sin 90 derajat kurang X. Ini kita pelajari pada materi perbandingan sudut trigonometri. Perhatikan di sini. Sin X. Adapun bentuk lain dari cos dalam kurung 90 derajat kurang X itu sama dengan sin X. Oke, sekali lagi bentuk lain dari cos 90 derajat kurang X itu sama dengan sin X. Ditambah cos X dikali sin 90 derajat dikurang X itu nilainya sama dengan cos X. Sama dengan sin X dikali sin X nilainya sin kuadrat X. Lalu ditambah cos X dikali cos X nilainya cos kuadrat X. Dan
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sesuai dengan rumus identitas trigonometri itu nilainya sama dengan 1. Dan ini dia bentuk sederhananya. Lanjut lagi, biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan contoh soal yang ketiga. Cos kuadrat X dikali dalam kurung 1 ditambah tan kuadrat X. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Sama dengan, pertama kita kalikan angka yang di luar kurung ini ke dalam kurung 1 per 1. Pertama, cos kuadrat X dikali 1 hasilnya tetap cos kuadrat X. Lalu, cos kuadrat X dikali dengan positif tan kuadrat X hasilnya positif cos kuadrat X, oke, dikali dengan tan kuadrat X. Ini kali ke sini, ini hasilnya. Lalu ini dikali ke belakang sini, ini dia hasilnya. Lanjut lagi sama dengan cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikali tan kuadrat X. Itu kan nilainya sama dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X. Sama dengan cos kuadrat X ditambah. Perhatikan di sini. Cos kuadrat X dengan cos kuadrat X yang di bawah sama-sama habis dibagi. Maka yang tinggal di atas yaitu ada sin kuadrat X. Dan bentuk ini perhatikan. Boleh juga kita tulis menjadi sin kuadrat X yang di depan. Cos kuadrat X-nya yang di belakang. Itu sama saja. Dan nilai dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Dan ini dia bentuk sederhananya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Cos X ditambah sin X, pakai tutup kurung, dikali dalam kurung cos X dikurang sin X tutup kurung. Perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, ini sama dengan perkalian aljabar biasa. Perhatikan angka depan kita kalikan satu per satu ke angka di sebelah sini. Pertama, cos dikalikan dengan cos X, kita peroleh hasilnya cos kuadrat X. Lalu masih dengan cos, kita kalikan dengan min sin X, maka hasilnya itu min sin X cos X. Pindah lagi ke angka di sebelahnya, kita kalikan juga satu per satu ke angka di sebelah sini. Sin X dikali cos X, hasilnya positif sin X cos X. Lalu sin X dikali min sin X, hasilnya min sin kuadrat X. Lanjut sama dengan cos kuadrat X, lalu dikurang sin kuadrat X. Selanjutnya perhatikan. Min sin X cos X ditambah sin X cos X itu kan nilainya 0. Mereka sama-sama habis dikurangkan. Hasilnya 0. Dan 0 di sini boleh tidak ditulis. Sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X ini merupakan bentuk lain dari, perhatikan di sini, yaitu bentuk lain dari cos 2X. Nah, ingat ini kita pelajari pada materi identitas trigonometri. Makanya sekali lagi, silakan pelajari kembali materi tentang identitas trigonometri dan juga perbandingan sudut trigonometri. Sehingga ini dia bentuk sederhana dari soal yang nomor 4. Terakhir, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Bentuk pecahan lagi. Bentuk sederhana dari cos kuadrat X per 1 kurang sin X dikurang cos kuadrat X per 1 tambah sin X sama dengan. Oke, perhatikan di sini langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Nah, pengurangan. Bentuk pecahan biasa beda penyebut. Cara termudahnya cukup kali silang saja. Itu cara termudahnya. Maka di sini kita tulis cos kuadrat X dikali dalam kurung 1 ditambah sin X, tutup kurung, dikurang. Lalu kali silang lagi ke sini. Cos kuadrat X dikali dengan 1 kurang sin X. Per di bawahnya, itu penyebut kali penyebut. Oke. 1 dikurang sin X dikali 1 ditambah sin X. Sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. Sekarang kita kalikan cos kuadrat X ini ke dalam kurung.
Ini juga sama, cos kuadrat X kalikan ke dalam kurung. Sehingga jadinya sekarang perhatikan. Cos kuadrat X dikali 1 maka hasilnya cos kuadrat X. Lanjut, cos kuadrat X dikali positif sin X maka hasilnya yaitu positif cos kuadrat X dikali sin X. Lanjut lagi, negatif cos kuadrat X kali 1 maka hasilnya negatif cos kuadrat X. Lalu negatif cos kuadrat X dikali negatif sin X hasilnya positif cos kuadrat X dikali sin X per di bawahnya. Perhatikan bentuk bagian bawah. 1 kurang sin X dikali 1 tambah sin X. Nilai ini, oke, perhatikan, sama artinya dengan 1, oke, dikurangkan dengan sin kuadrat X. Ini merupakan salah satu materi pada pemfaktoran. Ingat, bentuk A tambah B dikali A kurang B itu nilainya sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kita anggap ini A, ini B, ini A, ini B. Maka cara penyelesaian dari soal bentuk ini, perhatikan, 1 ini kita kuadratkan hasilnya 1. Oke. Lalu dikurang. Dikurang. Kuadratkan lagi bagian belakang ini. Sin X dikuadratkan maka hasilnya itu sin kuadrat X. Lanjut sama dengan. Perhatikan kelanjutannya. Mana lagi nih? Oke, perhatikan di sini. Cos kuadrat X sin X. Perhatikan. Oke, perhatikan di sini cos kuadrat X dikurang cos kuadrat X 0. Lalu yang tinggal yaitu cos kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X. Oh, sorry, ada sinnya. Oke, sorry, ada yang tinggal. Cos kuadrat X dikali sin X. Lalu ditambah cos kuadrat X dikali sin X per. Dan bentuk lain dari 1 dikurang sin kuadrat X itu nilainya sama dengan cos kuadrat X. Lanjut sama dengan cos kuadrat X kali sin X ditambah cos kuadrat X dikali sin X. Ini kan bentuknya sama. Oke. A ditambah A itu hasilnya 2A. Maka kalau cos kuadrat X kali sin X ditambah dengan cos kuadrat X dikali sin X itu nilainya sama dengan 2 dikali cos kuadrat X dikali sin X per di bawahnya cos kuadrat X sama dengan, perhatikan atas bawah ada yang sama-sama habis dibagi. Cos kuadrat X sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal yaitu 2 dikali sin X. Dan ini dia bentuk paling sederhana dari soal yang nomor 5. Sangat mudah sekali tentunya. Oke. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.